Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mencegah narkoba dimanapun berada. Kembali lagi bersama Berlian di Beken Berita Kekinian BNN. Tentunya kali ini Berlian akan menyajikan informasi yang menarik dan juga terupdate dari BNN RI dan juga BNNP NTB untuk mencegah narkoba dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani hari-hari. Oke, mungkin untuk sahabat mencegah narkoba dimanapun berada sudah tidak sabar dengan informasi-informasi terupdate yang akan Berlian sampaikan. Langsung saja kita ke berita yang pertama. Baik, untuk berita yang pertama dilansir dari BNN RI, di mana tindak lanjut efisiensi anggaran BNN gelar rapat kerja teknis bidang pencegahan tahun 2025. Di mana Kepala BNN RI Martinus Hukom SIK MSI membuka secara resmi rapat kerja teknis bidang pencegahan tahun 2025. Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai leading sektor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. BNN diharapkan tetap menjalankan program pencegahan secara optimal. Dalam menyikapi dan menyiasati hal tersebut, Kepala BNN RI memberikan masukan khusus bagi para penyuluh narkoba untuk bisa memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi yang ada, di mana dalam informasi ini untuk menarik perhatian generasi muda pada saat melakukan sosialisasi, para penyuluh narkoba diharapkan dapat membuat narasi yang pendek dan juga menarik untuk para generasi muda. Jadi dari BNN RI sendiri tentunya tidak menjadi tantangan bahwasanya teknologi yang ada saat ini dapat memberikan dampak positif untuk pemuda, di mana sasaran-sasaran ini tidak menjadi tantangan dalam hal anggaran lagi bagi BNN RI, di mana dalam melakukan edukasi tentunya BNN selalu mengupayakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, meskipun menghadapi tantangan dalam hal anggaran, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi komitmen dalam upaya pencegahan narkotika. Justru kondisi ini harus menjadi pemicu untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas. Nah, jadi untuk sematan cegah narkoba dimanapun berada, untuk teman-teman juga bisa banget nih untuk memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk mengedukasi para muda untuk tidak atau untuk menjauhi narkoba. Baik, langsung saja kita ke berita yang kedua, di mana berita kali ini dilansir langsung dari Lambenya Lombok. 4 orang terjaring razia oleh petugas BNNK Mataram, salah satunya selebgram Lombok. Nah, jadi untuk sematan cegah narkoba, Kepala BNN Kota Mataram, Kombes Pol Yuanita Amelia Sari, menyatakan bahwa razia ini merupakan langkah preventif dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kawasan kos-kosan yang kerap menjadi tempat persembunyian pengguna maupun pengedar narkoba. Kegiatan ini merupakan bentuk dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, di mana dalam razia tersebut petugas BNNK Mataram bersama aparat kecamatan serta pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap identitas penghuni kos, tes urin secara acak, kemudian penyisiran terhadap barang-barang yang mencurigakan. Terdapat 4 hasil positif bahwasanya penghuni kos terindikasi positif menggunakan narkoba. Salah satunya di antaranya ada selebgram asal Lombok berinisial DKA yang langsung dibawa ke kantor BNK Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di mana dengan adanya razia ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat serta lingkungan kos-kosan di Mataram bisa tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jadi untuk sematan cegah narkoba dimanapun berada, apalagi yang mungkin ngekos nih, wajib banget untuk terus menjaga situasi agar aman dan juga terbebas dari narkoba. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke berita yang ketiga, di mana berita kali ini dilansir langsung dari News Metro NTB. Baik, untuk berita yang ketiga, Kapolda NTB resmikan kampung bebas narkoba di Lombok Tengah.
Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan SH.SIK dalam sambutannya menekankan bahwa pentingnya menjalin kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Di mana BNNP memastikan bahwa Lombok Tengah, khususnya Desa Beleka, menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan narkoba. Tanpa kerjasama semua pihak tentunya akan sulit untuk menangani masalah secara efektif. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTB juga menegaskan jika program Kampung Bebas Narkoba tidak hanya sekedar simbol, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata, di mana menurutnya peran masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan program. Kepala Desa Belaka pun menyebutkan baik inisiatif tersebut, di mana pihaknya berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Di mana pihak desa juga berkomitmen untuk menjaga kampung untuk tetap bersih dari narkoba. Dengan dukungan kepolisian dan pemerintahan daerah, masyarakat desa yakin bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dari anak-anak dan juga generasi mendatang. Dengan peresmian itu tentunya diharapkan Desa Belaka, Beleka Daya dan Belaka Labesane dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba sehingga NTB semakin aman dan terberantas dari bahaya narkotika. Jadi semeton cegah narkoba, desa yang ada di Lombok Tengah ini adalah desa yang patut dicontoh nih untuk desa-desa lainnya, karena desa ini adalah desa yang bersih narkoba, dan untuk generasi muda boleh banget untuk berkunjung ke desa tersebut. Tentunya akan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang ada di desa tersebut. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke berita yang terakhir, yaitu berita keempat yang dilansir dari Koran Lombok. Kepala BNN Provinsi beberkan 5 desa rawan peredaran narkoba di NTB. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Marjuki, mengungkapkan 5 nama desa di NTB sebagai tempat rawan peredaran barang haram narkoba. Di antaranya Desa Beleka, Lombok Tengah, Abian Tubuh, Mataram, Karang Taliwang, Mataram, Desa Gili Trawangan, dan Desa Seranding di Kabupaten Sumbawa. Yang tentunya dikatakan oleh Kepala BNN Provinsi untuk menjauhkan masyarakat dari barang haram itu, BNN Provinsi telah mencanangkan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dengan cara memberikan pelatihan soft skill. Dan juga nantinya para pengguna yang ingin mengatasi ketergantungan akan diberikan fasilitas rehabilitasi dan diberikan pengobatan. Kemudian setelah sembuh akan diberikan pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK sesuai dengan keahlian yang ingin dipelajari. Sementara itu, Marjuki pada dasarnya telah setiap kabupaten dan kota memerlukan kantor BNN. Namun hal tersebut perlu dilihat juga dari tingkat kerawanannya. Kemudian Marjuki juga menyebutkan bahwa berdasarkan data dari pihaknya, di Provinsi NTB prevalensi narkoba sebesar 1,29 atau 64.000 masyarakat pernah menggunakan dan masih menggunakan narkoba, di mana angka tersebut masih relatif rendah dari provinsi lainnya. Namun, semeton cegah narkoba perlu kita ingat juga bahwasanya narkoba ini memang menjadi ancaman sekali nih untuk Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, di mana apabila para generasi muda telah terjangkit narkoba, nantinya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh generasi muda akan sangat menurun. Jadi untuk semeton cegah narkoba, terkhusus para generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat, jangan lupa untuk selalu berkegiatan positif dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang banyak. Jadi semeton cegah narkoba, untuk
cenepon yang mungkin melihat adanya terindikasi narkoba bisa langsung datang ke BNNP NTB untuk melakukan rehabilitasi. Tentunya rehabilitasi ini gratis untuk siapapun yang ingin melakukan rehabilitasi, bisa langsung datang ke BNNP NTB, yang dimana BNNP NTB sendiri berada di Jalan Lingkar, Mataram. Dan untuk para generasi muda yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan produktif ataupun kegiatan-kegiatan positif, bisa terus memberikan juga edukasi kepada sesama generasi muda berkaitan dengan pencegahan narkoba. Karena Berlian sendiri sangat senang memberikan edukasi kepada para generasi muda untuk mencegah narkoba, dan kita berusaha dan berupaya untuk melakukan NTB bersinar atau bersih narkoba. Jadi segitu dulu berita terupdate dari Berlian kali ini. Kembali lagi bersama Berlian nantinya di berita kekinian BMN yang lebih update lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersinar.